Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Suwartini. Hari Senin 2 November 2020. Sebelumnya Ibu ingatkan dulu pada anak-anakku sekalian untuk persiapan pelajaran pada hari ini. Tolong jangan lupa kalian siapkan dulu buku paket maupun alat tulisnya. Selanjutnya, Ibu juga tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk absen pada mata pelajaran bahasa Inggris. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang Ibu banggakan, harapan Ibu hari ini kalian lebih baik, lebih sehat, karena kalian baru saja menikmati liburan. Kalian bisa gunakan untuk refreshing kemarin, ya. Maka hari ini harapan Ibu kalian semuanya tambah sehat, tambah semangat untuk belajarnya. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, sebelum pelajaran akan Ibu sampaikan, maka kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa dipelajari dengan mudah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tambah pemahaman kalian. Oke, kita buka dulu pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan membaca basmalah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, anak-anakku kelas 9, pada kesempatan hari ini Ibu masih akan membahas materi tentang procedure text, ya. Tentang procedure text, walaupun kemarin sudah pernah kita bahas, tetapi hari ini Ibu masih tetap akan mengulang kembali agar nanti kalian lebih jelas dan lebih paham. Maka dalam procedure text ini KD-nya adalah KD 3 dan 4 maupun KD 4.4, ya. KD 3.4 dan KD 4.4. Oke, selamat mengikuti dan kerjakan apa yang nanti bisa kalian lakukan hari ini. Untuk latihannya kalian bisa coba, nanti akan Ibu berikan LKPD-nya. Dan tulis kata-kata yang sekiranya sulit dari buat kalian, cari di kamus, kemudian tulis di buku catatan seperti biasanya. Oke, Ibu lanjutkan. Oke anak-anakku, sekarang Ibu sampai pada KD 3.4. Maka KD 3.4 di sini adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman
dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya untuk KD3 untuk KD 4.4-nya menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Oke, anak-anakku yang Ibu sayangi, sekarang Ibu sudah akan masuk pada tujuannya. Apa tuh tujuannya? Maka pada akhir pembelajaran peserta didik dapat yang pertama, membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur tulis. Dan yang kedua, memparafrase atau menafsirkan teks prosedur yang dibaca. Ini tujuan Ibu yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, sekarang anak-anak sudah Ibu sampaikan tentang yang berikutnya, yaitu mengenai pengertian. Atau apakah pengertian dari teks prosedur itu? Teks procedure adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu, menggunakan, memasak, mengoperasikan atau menyajikan sesuatu. Sedangkan function atau purpose yaitu tujuannya, karena ini adalah procedure text atau teks prosedur, maka tujuannya atau function, the function atau the purpose, to give instruction how to bla bla bla, atau to explain, atau to tell, atau the ways, atau the methods how to do bla bla bla. Jadi the function atau the purpose tujuannya kalau ditanyakan the purpose atau the function atau intention sama, maka ada to give instruction how to, memberikan instruksi bagaimana cara apa, or to explain atau untuk menerangkan, to explain atau to tell yaitu untuk menerangkan, the ways yaitu caranya, the method how to do juga caranya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya pada generic structure yaitu bagian teksnya, di sana ada aim atau goal. Aim atau goal yaitu tujuan teks. Ya, dan ini biasanya ada pada judul. Ya, aim atau goal yaitu tujuan teks dan biasa ada pada judul. Berikutnya di sana biasa ada materials or ingredients yaitu bahan atau bumbu jika ada. Ya, materials atau ingredients yaitu bahannya atau bumbunya jika ada. Yang terakhir di sana ada steps. Ya, steps atau ways atau methods. Ya, steps yaitu langkah-langkah, the ways juga sama artinya, methods juga sama. Untuk langkah-langkahnya dalam text procedure atau procedure text yaitu bisa pula menggunakan kata first yang pertama, second ataukah third ataukah fourth. Ya, dari pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Atau bisa pula menggunakan kata dengan the next, setelah itu atau selanjutnya, then, kemudian, after that, sesudah itu, before that, before yaitu sebelumnya, kemudian the last atau finally yang terakhir,
Mungkin bisa menggunakan kata the last atau bisa pula menggunakan finally, artinya terakhir. Jadi ini biasa yang digunakan dalam text procedure. Oke, anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan memberikan satu contoh teks tentang procedure tadi. Ya. Contohnya adalah how to stop nose bleeding. Ya, bagaimana cara menghentikan hidung yang mimisen. Maka Ibu tuliskan di sini ada 5 langkah. Maka yang pertama Ibu katakan dengan first. First, loosen the clothing around your neck. First, loosen the clothing around your neck. Number 2, put the cotton pad in the bleeding nostril. Number 3, then sit down with your head leaning forward. Number 4, squeeze your nose until it stop bleeding. Squeeze your nose until it stop bleeding. And number 5, if your nose continues to bleed, call a doctor. Ya, ini adalah stepnya. Ya, how to stop nose bleeding. Ya, number 1 yang pertama tadi ya. First, loosen the clothing around your neck. Number 2, put the cotton pad in the bleeding nostril. Number 3, then sit down with your head leaning forward. Number 4, squeeze your nose until it stops bleeding. And number 5, if your nose continues to bleed, call a doctor. Selanjutnya, Ibu akan berikan contoh pertanyaannya. Ya, di sini Ibu berikan 3 pertanyaan. Kita akan berikan contohnya. Setelah itu nanti kita bahas bareng biar nanti kalian paham. The question number 1. From the text, we know that the last things to do to stop nose bleeding is blah blah blah. From the text, berdasarkan teks, we know, kan-nya nggak usah dibaca. We know that the last thing, ya, hal yang terakhir, to do, untuk dilakukan, to stop nose bleeding is blah blah blah. Kamu lihat dari langkah-langkah yang Ibu berikan, maka yang terakhir yaitu tentang apa? Nah, untuk menghentikan agar hidung yang mimisen itu bisa berhenti mimisannya. Maka hal yang terakhir, oke, kamu bisa lihat nomor 5. Ya, kamu bisa lihat nomor 5. Yaitu if your nose continues to bleed, call a doctor. Maka kalian bisa call a doctor. Ya, jadi manggil dokter kalau hidungnya masih tetap mimisan. Nah, jadi the last thing yang terakhir yaitu if your nose continues to bleed, call a doctor. Maka di sana ada kata call a doctor, panggil dokter. Ya. Oke, itu nomor 1. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut untuk nomor 2. Oke. Number 2, the question number 2. From the text, we are suggested that we should blah blah blah. From the text, berdasarkan teks, we are suggested, kita disarankan.
that we should, bahwa kita sebaiknya, apa yang sebaiknya kita lakukan berdasarkan teks. Sudah ketemuan anak? Kira-kira apa ini? From the text we are suggested that we should bla bla bla. Berdasarkan teks kita disarankan bahwa kita sebaiknya, apa yang sebaiknya kita lakukan. Ya. Sebenarnya ini ada pilihannya. Maka kalian nanti bisa lihat dari 1 sampai 4 ini kira-kira apa yang ada di sana, gitu ya. Sebenarnya ini tadi ada pilihan, tapi karena tempatnya tidak cukup, maka ibu berikan secara isi saja, ya. Jadi kalau sarannya apa yang disarankan, kamu kalau memang di sana pilihannya nanti ada yang pertama, ya udah kamu pilih aja yang pertama. Loosen the clothing around your neck. Ya, jadi kalian lepaskan pakaian yang ada di lehernya itu biar nanti agak longgar gitu ya. Atau kalau di sana nomor 1 kok nggak ada pilihannya, oh mungkin pilihan yang kedua. Ya, bisa pilihan kedua. Put the cotton pad in the bleeding nostril. Jadi ada cotton pad. Ini apa itu ya? Cotton yang biasa untuk anak-anak untuk telinga itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau 1, 2 kok nggak ada, oh mungkin cari yang ketiga. Sit down with your head leaning forward. Jadi kalian diminta untuk sit down, duduk. Jadi tidak berdiri, tetapi diminta untuk duduk. Ya. Kemudian your head leaning forward. Oh, kalau tiga-tiganya kok nggak ada dalam pilihan, oh mungkin pilihannya yang keempat. Squeeze your nose until it stop bleeding. Squeeze yaitu kalau untuk minuman itu akhirnya diperas. Tapi kalau ini hidung maka dipencet ya, hidungnya itu dipencet. Ya, kalau mungkin kalian lihat di minuman yang dari buah-buahan itu di sana ada kata squeeze, artinya itu diperas ya. Tetapi kalau ini hidung maka bukan diperas tetapi dipencet gitu ya. Squeeze your nose until it stop bleeding. Ya, jadi nanti kamu bisa milih dari sana tergantung pilihannya. Jelas ya Nana? Oke, sekarang kita sampai pada nomor terakhir. Kamu lihat di sana ada bla 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 until it stop bleeding. Kemudian perintahnya, the underlined word refers to bla bla bla. Underlined word yaitu kata yang digarisbawahi. Coba kamu lihat kata yang digarisbawahi yaitu pada kata it. Oke, great. Ya, jadi kata it. Maka yang dimaksud it ini apa? Nah, maka kamu harus lihat kalimat sebelumnya. Ya, bla 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 until it stop bleeding. Maka kira-kira yang dimaksud it ini apa? Kamu lihat coba nomor 4 dilihat. Squeeze your nose until it stop bleeding. Jadi yang dimaksud it kira-kira apa ini? Ya, jadi kata yang ada di depannya. Ya, it itu kata ganti benda hanya satu. Nah, bisa benda bisa binatang tapi hanya satu. Kira-kira yang dimaksud it ini apa di depannya? Oke, great. Jadi yang dimaksud it adalah nose, yaitu hidung. Yang dimaksud it adalah nose, yaitu hidung. Oke, mudah ya Nana? Oke. Oke anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan dari ibu. Mungkin kalian tambah jelas lagi sekarang bagaimana itu tag procedure atau apa itu tag procedure.
ya. Kemudian mungkin nanti dalam tag procedure, karena di sini ada menerangkan tentang bagaimana untuk ya, mungkin tujuannya apa gitu ya, tag procedure itu. Kemudian tag procedure di sini untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu atau cara menggunakannya atau cara memasak atau cara mengoperasikan dan sebagainya ya. Sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi tidak hanya makanan dan minuman ya, tetapi mungkin juga ada peralatan ya, peralatan yang akan kita operasikan. Ya, itu tadi untuk tag procedure. Kemudian biasanya di sana ada kata manual atau manual, yaitu buku pedomannya ya. Kalau manual atau manual itu buku pedomannya. Biasanya seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pelajaran yang lalu, kalau manual itu yaitu buku pedoman. Nah, biasanya ini kalau membeli barang-barang ya, biasanya ada buku pedomannya biar nanti tujuannya kalian menggunakannya bisa tepat atau tidak rusak barangnya. Kemudian ada recipe itu resep masakan ya, itu yang biasa muncul dalam tag procedure. Kemudian yang kedua, di sana biasanya ditanyakan function atau purpose atau intention, yaitu tujuannya ya, tujuannya untuk apa. Kemudian generic structure, yaitu bagian teksnya. Bagian teksnya kalau yang awal ini disebut dengan, yang paling atas itu disebut dengan aim atau goal, yaitu judulnya. Pada judulnya itu biasanya ada tujuan teks. Kemudian ada materials atau ingredient ya, bahannya. Kemudian ada steps, yaitu langkah-langkahnya, biasanya seperti itu. Oke anak-anakku, semoga penjelasan Ibu hari ini kalian tambah jelas. Bukan tambah bingung, tapi tambah jelas. Dengan Ibu berikan 3 soal tadi, harapan Ibu kalian, oh ternyata tag procedure ini mudah ya. Jadi kalian tinggal ambil dari teksnya. Begitu anak-anak ya. Oke anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, mungkin penjelasan hari ini dari Ibu, kemudian Ibu berikan apa ini tadi ringkasannya. Semoga nanti kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kemudian akan Ibu berikan latihannya dan kalian bisa mengerjakan latihannya dengan betul. Sebelum Ibu akhiri penjelasan hari ini, akan Ibu sampaikan juga materi yang akan datang ya. Untuk materi yang akan datang, karena di sini ada tag procedure atau procedure text, maka Ibu akan lanjutkan untuk present continuous-nya, yaitu lanjut ke KD 3.5-nya ya. KD 3.5-nya nanti Ibu lanjutkan. Kemudian kalau yang les nanti Ibu berikan materi yang campuran gitu aja ya. Ya, biar nanti kalian lebih jelas kira-kira PAT apa toh yang akan keluar. Nanti Ibu berikan contoh-contoh yang sudah lalu, contoh soal yang sudah lalu. Oke, demikian anak-anakku. Ya, semoga nanti kalau memang kalian ada kesulitan, kalian boleh WA Ibu seperti biasa. Insya Allah nanti Ibu akan berikan jawabannya. Kalau Ibu tidak bisa memberikan jawaban, nanti Ibu tanyakan pada temannya. Begitu ya anak-anak ya. Oke, Ibu akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.